Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rafleka Saputra. I'm grade in 11 TKJB. And this video we go to install Debian in VirtualBox. If you want install Debian, you must to have virtual application like VM VirtualBox or VMware Workstation or VMware Player. And this time we go to install Debian in VirtualBox. If you want to install Debian a new virtual machine, you must to choose new and you give your name for virtual machine for install Debian. And because my name Rafli, we choose Rafli Eka Saputra ASJ. And for machine folder, we choose the other folder, and you must to boot a new folder or directory. And we choose For tip, for type, we choose Linux because Debian in Linux. And for Debian, we choose 64-bit. For hard disk, we choose create a new virtual hard disk now. And for type folder, we choose VDI. What is VDI? VDI is VirtualBox Disk Image, and we go to continue and we go to next. For hard disk, we choose allocation dynamic. For for hard disk, for hard disk your virtual machine, we choose 50 GB and click create. Before you start your virtual machine, you must to configuration your machine, and you go to setting and network. For updater one, we change go to only host adapter. And for storage, we choose empty or kosong. We and choose your virtualbox ISO Debian 9.7, and you go to start your virtual machine. And if your Debian get muncul, we choose install, because if you choose graphical install, maka for tampilan kita pilih install. And you wait. For language, we choose English because global language is English. And for country, because we in Indonesia, and in this we nothing for Indonesia, we choose other for search Indonesia. Because Indonesia in Asia Island, we choose Asia and go to Indonesia because we all stay in Indonesia. For country default local setting, we choose United States.
For Kmap, we choose American English because global Kmap we choose English only. And wipe the loading screen for configuration for BIOS and Debian. Kemudian jika di sini kita tulis go back aja. Lalu kita masukkan name server address, yaitu IP address for Debian 9 kita. Jika ingin mengetahuinya, if you want know, we go to adapter setting in your PC or laptop and go to status and detail. Because kita dapat IP dari WiFi kita 192.168.1.16, maka kita bisa mengubahnya menjadi untuk Debian kita pilih 192.168.1.27 sesuai absen kita aja. Karena absen saya 27, kita pilih 27 saja. Kemudian untuk hostname-nya kita menggunakan namanya bebas. Apa saja. Di sini saya menggunakan nama Rafli. And for the my name, karena saya nggak punya domain name-nya, maka kita kosongkan saja. Lalu untuk password login nanti kita masukkan satu saja. Bebas. Di sini kita memasukkan berapapun itu kita bebas. Karena saya tidak mau ribet ataupun nanti ke depannya lupa, maka disarankan satu saja. And the enter password to verify. Kemudian kita masukkan lagi password untuk memverifikasinya. Karena tadi saya masukkan satu passwordnya, kemudian kita continue, kita isi satu. Lalu selanjutnya ada tampilan full name for the new user. Maka kita buat name usernya. Karena saya juga melupakan buat usernya, kita menggunakan Rafli saja ataupun Rafli E. Di sini kita akan default saja, biarkan tampilannya sama kayak tadi. Rafli E juga, kemudian choose password for the user. Kita bikin password baru untuk user kita. Di sini kita pilih satu juga, bebas kita pilih mau berapa. Di sini saya pilih satu lagi and continue. Kemudian di enter password to verify for the user. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi untuk user kita. Karena tadi kita masukin satu lagi, maka kita pilih satu lagi. And continue. For select city in your time zone. Untuk time zone-nya karena kita ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka kita pilih Western. Lalu kita tunggu loading dari install Debian ini. Kemudian untuk partition method kita pilih manual. Di sini terdapat 4 partitioning method. Ada yang menggunakan entire disk, ada juga entire disk juga tapi dia menggunakan setan LFM. Ada juga yang menggunakan entire disk juga tapi dia lebih terenkripsi LVM-nya. Kemudian kita di sini karena kita pilih manual,
kita pilih SCSI 3 karena kita akan membaginya menjadi 3 partisi. And for first partition, we choose Prelog. Create a new partition because we go to create a new partition for the first partition. For partition size, the first partition size is 20 GB. For type, the first partition we choose primary, and location for the new partition we go to beginning. Use as, go to the default, and for partition, the first partition in partition settingnya we choose don't setting up only, biarkan default saja. And for second partition, we go to create a new partition again, and for second partition the partition size is 2 GB ataupun 2 GB. And for type is logical because karena di sini kita untuk RAM Debiannya kita pilih 2 GB saja. Location for the new partition, karena kita mau buat partisi settingnya, kita pilih beginning saja. And use as-nya, for use as we change go to swipe area, karena untuk RAM kita pilihnya swipe area saja. And we go to don't setting up the partition, karena untuk RAM hanya itu saja yang diubah, yaitu use as-nya. And we go to the last partition and we go to create a new partition again. Untuk partisi terakhir kita pilihnya 31,7 GB, yaitu size dari sisa dari file size yang sudah dibagi-bagi tadi. Yang pertama 20, lalu 2 GB. And go to continue. And for type in the last partition we choose primary again because karena cuman RAM doang yang kita pilih logical, kita pilih primary. For use as, we still in the last partition is extended for journaling file system. Mount point in the last partition is we go to choose enter manually, not the root file system, no. Because in the last partition we must to mount point is manually, and we write the mount partition for the last partition in Debian. We must to write data and your name roughly, because my name is roughly. And we go to then setting up the partition. Yes, because we get all partition, we go to finish partition. And if apabila ada tampilan pemastian dari Debiannya itu, what the change to this? Apa kamu yakin untuk mengganti di partisinya? Harddisknya ya kita pilih yes. And you must untuk menunggu beberapa menit ataupun detik karena lumayan lama di sini. Lumayan lama di sini, kita tetap tunggu saja.
Apabila ada tampilan scan another CD or DVD, we choose no only. And for network mirror, we choose no again. Kemudian kita tunggu lagi. Apabila ada tampilan kayak gini, participate for in the package user survey. Apabila kamu mau survei, tapi di sini kita pilih no saja. And we go to choose software to install. Apa aja software yang bakal kita mau install aja. Karena kita di sini untuk menginstal Debian saja, maka kita pilih standar system utilities. And we go to continue. Wait a minute again for loading and install software for Debian. Tunggu, memang di sini loadingnya itu lumayan lama ya. And for install the group bootloader, we must to choose yes, and we choose devda. Ya, devda ini merupakan konfigurasi yang sudah kita buat tadi, mulai dari hostname-nya, kemudian dan yang lain-lainnya, dan partisinya pun kita juga sudah mengkonfigurasinya, maka kita pilih devda saja. Nah, kemudian kita tunggu lagi apabila sudah mendapat tampilan seperti installation complete. Berarti hasil instalan kita telah selesai. Kemudian kita akan masuk ke dalam Debian-nya itu. Di sini kita pilih Debian GNU Linux. Jika sudah begini, kita masukkan user kita, yaitu karena user saya Rafli passwordnya 1. Kemudian karena jika dolar ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi apapun. Karena kita masih merupakan user biasa. Oleh karena itu kita harus masuk ke super user, yaitu SU, dengan mengetik SU lalu kita masukkan password user kita, yaitu 1. Kemudian jika sudah di sini kita dapat mengecek IP yang kita dapat. Sebenarnya kita masih belum mendapat IP. Jika seperti ini maka ada yang salah, yaitu kita pergi ke nano/etc/network/interface. Maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita pastikan apa yang salah dari oh, ternyata masih ada yang salah, yaitu lockout. Jika sudah, kita pilih X, yes. Kemudian kita reboot. Kita login lagi untuk mengecek IP yang kita dapat. Nah, jika sudah mendapatkan IP, maka kita dapat mengubah adapternya kita dengan cara mematikan mesinnya. Lalu kita ubah, kita ke setting ataupun pengaturan, kita ubah adapter hanya hostnya menjadi adaptor terbit.
Kemudian kita di sini kita dapat memasangnya adapter host only lagi. Kita ubah dari yang adapter satunya host only, kita ubah jadi bridge, lalu kita tambahkan pada adapter 2 untuk host only-nya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam Debian-nya, kita start and go to GNU Linux. We must to login again and go to super user IPA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ada yang namanya npost 8 karena kita menambahkan satu adapter lagi yaitu adapter 2. Jika mau menambahkan IP untuk npost 8-nya, we must go to nano/etc/network/interfaces and interface. And we must do input for IP npost 8. How to input your npost 8? We copy no ctrl and ctrl. For this address, untuk address ini kita bebas memasuki berapapun itu, yaitu sini saya menggunakan IP 11.11.11 11.11.11/24. And for exit we must to click Ctrl plus X, and for save we click Y or yes and enter. Setelah itu kita jika ingin memastikan apakah Debian kita sudah mendapatkan internet akses, itu dengan cara ping 888. Ternyata kita sudah mendapatkan IP dari Debian-nya itu, untuk Debian-nya itu. Mungkin untuk cukup sekian. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.